Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Farhandri Okta Pratama dengan NIM L1A120033, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, kelas R001. Sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis pedoman awal dalam usaha sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Bisnis plan juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang masa akan datang dan sebagian alat untuk mencari modal atau investor. Bisnis plan ini mencakup untuk membuat tujuan atau goals yang akan dicapai. Bisnis plan merupakan peta jalan atau roadmap atau pedoman dalam melakukan usaha. Tujuan bisnis plan: 1. Membantu untuk tetap fokus pada tujuan. 2. Membantu untuk memunculkan ide baru sejalan dengan rencana yang ditetapkan. 3. Memudahkan mengatur keuangan. 4. Sebagai alat komunikasi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Mempermudah menjalankan bisnis dengan melihat langkah praktis. 6. Mempermudah dalam pengawasan operasional. Manfaat bisnis plan: A. Tujuan bisnis yang jelas, lebih mudah menentukan skala prioritas. C. Meminimalisir risiko kegagalan, memprediksi masa depan bisnis, dan menarik investor. Unsur-unsur bisnis plan. 1. Execute summary. Merupakan ringkasan singkat mengenai visi, misi, dan tujuan serta target apa yang akan dicapai. 2. Company background. Berisi latar belakang kenapa usaha ini didirikan serta apa usaha yang akan direncanakan. Pada bagian ini menjelaskan pendirian usaha serta apa sebabnya. Yang ketiga, mission statement. Misi atau cara dalam memajukan usaha yang direncanakan. Bagian ini juga menjelaskan tentang cara-cara dalam mencapai target dan usaha. Yang keempat, financial planning. Pada bagian ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan seperti modal awal, biaya operasional, dan perkiraan penghasilan. Yang kelima, product description. Berisi tentang produk udah akan dijual dan juga menjelaskan tentang produk-produk partner yang ingin bekerja sama dengan usaha Anda. Yang keenam, marketing plan. Perencanaan strategi pemasaran yang harus direncanakan. Yang ketujuh, competition analysis. Sebelum memulai perencanaan bisnis, kita seharusnya tahu bagaimana kondisi pesaing usaha yang akan direncanakan. Yang ke-8, operation. Cara memulai usaha, seperti bentuk pengolahan usaha yang akan dilakukan nantinya. Yang ke-9, SWOT analysis. SWOT analysis merupakan metode perencanaan bisnis mengenai faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha yang direncanakan. Dan yang ke-10, timeline. Disebut sebagai target yang harus dicapai dalam bisnis plan, misalnya seperti target jangka panjang dan target dalam jangka pendek. Bagian ini juga berisi evaluasi dari pencapaian supaya kedepannya lebih baik lagi. Jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama, startup business plan. Menjelaskan tentang perusahaan yang akan didirikan. Start business plan memiliki kandungan produk atau jasa apa yang hendak ditawarkan kepada publik. Evaluasi competition, evaluasi pasar, tim marketing sebagai faktor risiko, serta sistem manajemen uang akan diterapkan. Yang kedua, strategi bisnis. Dalam bagian ini terdapat berbagai macam hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objek yang hendak diraih oleh perusahaan. Struktur yang ada pada bagian ini bervariasi pada setiap perusahaan. Namun ada beberapa komponen yang penting seperti visi bisnis, pernyataan visi perusahaan, faktor krisis, strategi dalam pencapaian tujuan, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. Yang ketiga, operation business plan adalah salah satu rencana bisnis yang dibuat untuk khusus untuk pihak internal perusahaan. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat, develop business plan.
Penjelasan lengkap terkait bisnis hendak dibangun. Di dalam bisnis plan terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi, perusahaan, administrasi, serta penanggung jawab yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. 5. Ground Business Plan. Rencana bisnis di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk membutuhkan internal maupun eksternal agar bisa mendapat lebih banyak modal dari investor. Namun, jika rencana ini dimanfaatkan untuk keperluan eksternal, maka dokumennya harus berisi penjelasan yang detail terkait perusahaan, struktur manajemen, serta pihak apa saja yang menduduki posisi penting. Dan terakhir, cara menyusun bisnis plan. 1. Kenali bisnis. 2. Tentukan arah. 3. Tentukan target bisnis. Dan yang keempat, tulis rencana bisnis. Itulah penjelasan saya mengenai bisnis plan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.